Salam sehat, salam matematika. Jumpa kembali bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar bersama materi kelas 8 masalah lingkaran, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan antara luas juring, panjang busur, dan sudut pusat. Perhatikan papan tulis. Ini ada gambar. Ini sudut pusatnya 90 derajat. Jadi luas juringnya ini, lalu panjang busurnya yang ini. Ya, ada 3 yang perlu kamu perhatikan: sudut pusat, luas juring, dan panjang busur. Nah, kalau kita tarik ini garis seperti ini juga ditarik, berarti ini ya, saya ulang ya, ini ditarik, kemudian ini ditarik. Berarti nanti ini ada 4 bagian juringnya kan? 1, 2, 3, 4 bagian. Kalau kita tarik tadi garisnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat panjang busur yang merah berbanding keliling lingkaran ini, berarti dia kan 1 banding 1, 2, 3, 4. Berarti 1 banding 4. Saya ulangi ya, 1 banding 4 ya. Kita tulis di sini 1 banding 4. Kemudian luas juring, ini luas juring yang jarsir warna biru. Ini pun 1 bagian per 4 bagian. Karena tadi kan kita tarik garis seperti ini, berarti dia luas juringnya pun ada 4 bagian dalam 1 lingkaran ini. Berarti 1 per 4 ya. Luas juring per luas lingkaran maksudnya. Berarti 1 per 4 ya. Kita tulis 1 per 4. Ternyata sama ya. Kemudian kita lihat lagi sudut pusatnya. Sudut pusat ini 90. 90 per semuanya. Saya ulangi, 90 derajat per ya, semuanya kan 360 satu putaran. Berarti 90 per 360 diperkecil 1 per 4 juga. Bagaimana kalau sudutnya beda? Nih 180 derajat sudut pusatnya. Berarti luas juringnya ini, panjang busurnya yang ini. Nah, kalau kita buat perbandingannya, panjang busur per keliling lingkaran berarti 1 banding 2 kan? Ini kan 1. Lalu keliling lingkarannya 2 bagian ini, 1, 2. Berarti kita tulis di sini 1 per 2. Apakah juga luas juringnya 1 per 2? Lihat nih. Ini 1 bagian dari 2 bagian kan? Jadi luas juring per luas semuanya, luas lingkaran namanya kan? 1 per 2. Sudut pusat juga begitu. Ini 180 per sudut semuanya. Jadi 180 per 360 diperkecil 1 per 2 juga. Ternyata sama ya. Artinya adalah sudut pusat, ini kesimpulannya, lihat nih. Sudut pusat per 360 ternyata perbandingannya sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Ini pun sama dengan luas juring per luas lingkaran. Udah kita buktikan tadi perbandingannya itu sama. Jadi ini kesimpulannya ya, kita tulis sama. Ini pun kita tulis sama. Ini perbandingannya ini dihafal. Inilah kesimpulan yang kita dapat dari materi tadi ya. Sudah kita buktikan sama perbandingannya. Nah, ini dihafal. Perbandingan ini sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Lihat contoh soal. Tentukan luas juring lingkaran. Ini yang ditanya, luas juring yang diketahui sudut pusatnya 60 dan panjang jari-jarinya 10. Kita lihat ya, ini luas juring, kemudian sudut pusat. Berarti yang kita pakai di sini hanya 2 bagian, luas juring dan sudut pusat. Busur enggak di sini, panjang busur.
Jadi yang kita tulis luas juring, tadi pasangannya luas lingkaran, kita singkat aja ya. Kemudian sudut pusat per semuanya 360 ya. Luas juringnya yang ditanya, ini yang ditanya. Supaya cepat kerjanya kita misalkan aja dia X, bisa A, bisa B, bisa A ya. Luas lingkaran belum ada ya, luas lingkaran kita cari. Di mana luas lingkarannya, rumusnya udah ya semalam ya. Pi R kuadrat, R-nya 10. Berarti kita pakai V-nya yang 3,14. Ini 100 kali ini berarti 314 ya. Kita tulis luas lingkaran 314 sama dengan sudut pusat 60 derajat per 360. Ini kita perkecil 1/6 ya. Kemudian kita kali, kita silang ya, A kali A6, 6A. 1 kali 314. Ini dia. Nanti kamu bagilah 314 bagi 6. Sekitar 52, ya. 52,3. Nanti kamu bagilah ya. Itulah yang ditanya tadi, luas juring. Nanti kamu kembalikan ini kan pemisalan tadi. Jadi harus dikembalikan dia, maka ini lambang maka ya. Luas juring tersebut sama dengan, kalau luas cm kuadrat ya. Pakai kuadrat maksudnya ya. Satuannya tadi cm ini. Iya, kamu kerjakan, kamu bagi ini sekitar 52,3. Oke. Demikian materi kita hari ini. Dihafal rumus perbandingan tadi antara sudut pusat, luas juring, dan panjang busur. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar.